Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awalan Bapak absen, ada Anissa, Adisya, Akis Kirana, Akbar, Amira, Ananda Fadli. Ananda Fadli ada dia. Anzan Bagas, Kalista, Desi, Desya, Didit, Fahira, Febi, Hera, Irhamna, Juwita, Labib, Laila, Luis Fabiano, Maudi, Sasa, Muhammad Faiz, Muhammad Farhan, Muhammad Ridho, Muhammad Raihan, maaf, Muhammad Ridho, Muhammad Alkaf, Muhammad Desta, Muhammad Lutfi, Muhammad Syamsu, Quinaira, Raihan, Reski Aulia, Sabrina, ya. Safluna, Sayang, kemudian Firdia Khaira. Oke, alhamdulillah masuk semua. Baik, anak-anak bisa fokus ke depan sebentar. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang pseudokode, ya. Penyusunan instruksi atau pseudokode, ya, informatika kelas 9. Di bab pertama ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu, ya, menjelaskan struktur dasar dari pseudokode, menyusun berdasarkan aktivitas nyata dan secara logis dan juga sistematis. Kemudian bisa berdiskusi dan merefleksikan terhadap hasil pseudokode yang sudah kalian buat melalui diskusi. Sekarang dari pengetahuan awalnya dulu, ya. Apa itu pseudokode? Pseudokode adalah menuliskan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang disederhanakan menyerupai bahasa komputer. Ya, kita ulang-ulang terus, ya. Saya tanyakan buat merefresh dari otak kalian deh. Algoritma, masih ada yang ingat algoritma? Apa itu algoritma? Langkah-langkah logis, ya, yang dibuat secara sistematis, ya. Jadi pseudokode itu kita merubah, ya, langkah-langkah sistematis itu menjadi sebuah yang menyerupai bahasa komputer, ya. Namun pseudokode itu tidak kaku, ya. Jadi tidak seperti bahasa komputer yang banyak sekali aturannya. Harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, pseudokode itu dia lebih lugas atau lebih luas, ya. Jadi kalian tidak ada kriteria tertentu untuk membuat pseudokode itu. Dan pseudokode juga menjadi sebuah jembatan logika antara manusia dengan bahasa komputer. Jadi setiap kalian nanti akan membuat sebuah aplikasi atau sistem, ya. Kalian membuat sebuah sistem, kalian ingin coding, ya. Yang pertama kalian buat adalah menentukan konsepnya, kemudian kalian buat algoritmanya. Setelah kalian jadi algoritma, kalian buat ke dalam pseudokode. Nah, saat dari pseudokode itu kalian bisa langsung untuk coding atau membuat aplikasi tersebut. Ya, ini di sini ada kata-katanya, think like a computer but write like a human. Jadi kalian tuh berpikir seperti komputer tapi kan nulis tetap sebagai
manusia. Nah, ini struktur dasarnya ya, ada deklarasi, kemudian ada algoritma, ya. Jadi deklarasi itu untuk buat variabelnya, untuk menuliskan variabelnya. Jadi apa saja variabel yang ada atau ya yang terlibat dalam aplikasi kalian atau sistem kalian, itu dideklarasikan di situ. Kemudian algoritmanya, langkah-langkah logisnya. Ya, nanti setelah itu tetap semuanya akan ditulis dengan mulai dan selesai. Akan diawali dengan mulai dan selesai atau dengan start dan end. Ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya. Nah, ini contoh dari pseudokode dari yang Bapak ambil dari kegiatan sehari-hari. Dari satu membuat teh, kemudian berangkat sekolah, bikin, ya. Ingat di dalam sini jika tidak ada variabel sudah cuekin saja seperti itu ya. Jadi dibiarkan saja, tidak perlu kalian tulis apapun. Nanti kalau ada variabel wajib dituliskan di situ. Ada membuat teh, kemudian berangkat sekolah dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh pseudokode dalam program sederhana. Itu ya. Coba saya tanya sekarang tanggal 10, absen 10, Desya. Desya mana angkat tangan? Oke. Kira-kira ya yang nomor berapa yang bisa disebut sebagai deklarasi? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4? Yang mana, Desya? Deklarasi yang mana? Nomor 2. Oke, ya. Nomor 1 itu adalah untuk memulai program. Kemudian sekarang bulan 10, tanggal 10 kan? Cantik banget. Desya lagi. Oke, 10 tambah 10. Maudi mana Maudi? Untuk kelas 85 sampai dengan 88 mohon mempersiapkan dirinya untuk screening di bawah dengan membawa alat tulisnya. Sekali lagi, mohon kelas 85 sampai dengan 88 untuk membawa alat tulisnya ke bawah melakukan screening. Terima kasih. Oke, di sini ada sebuah Maudi ya. Di sini ada sebuah variabel. Variabelnya dia berbentuk integer. Nama variabelnya apa? Yang mana Maudi? Variabelnya yang mana? Maudi, yang mana variabelnya? Yang ini variabel kan ada nomor 2. Kemudian variabelnya, nama variabelnya dideklarasikan sebagai integer. Namanya, nama variabelnya. Ya, Juwita ya. Yang mana? Nama belakangnya. Depannya Maudi. Yang mana apa? Variabelnya? Jelita. Yang mana? Namanya, nama variabelnya? Oke, coba Adek, yang mana variabelnya, Dek? Mohon maaf untuk 85 sampai dengan 88 tidak jadi diundur di hari Senin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah mengajar di 85 sampai dengan 88 bahwa pelaksanaan screening di kelas 85 sampai dengan 88 tidak jadi hari ini di hari Senin. Terima kasih. Oke. Yang mana, Dek? Hah? Yang angka variabelnya ya. Angka, karena kalian bisa lihat di situ ya variabelnya yang dimanipulasi ya, yang di apa namanya? Yang dimanipulasi itu angka. Ya. Yang dimanipulasi itu angka. Jadi ini variabelnya adalah angka.
Seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa lanjut mendiskusikan. Nah, sekarang masuk ke kelompok kalian masing-masing. Ada kelompok 6 ya, ada 6 buah kelompok 1 sampai kelompok 6. Kalian diskusikan mengenai kegiatan kalian di pagi hari ya, bebas. Seperti itu, oke? Nah, kemudian setelah selesai, kalian tinggal buat pseudokode versi kalian. Berdasarkan algoritma atau rincian kegiatan yang sudah kalian buat. Baik, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa mulai dikerjakan. Enggak, ini enggak. Ini kan saya tadi minta tolong kan buat video. Oke, lanjut. Baik, anak-anak. Setelah tadi kita berdiskusi ya, refleksi. Ya, buka buku kalian, kemudian nanti tulis pada buku kalian kesulitan apa yang kalian temui dalam membuat sebuah pseudokode. Kemudian manfaat apa yang kalian peroleh dari menyusun aktivitas dalam bentuk pseudokode. Oke, nanti dikumpulkan di jam terakhir. Ada yang ditanyakan anak-anak? 96? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya pelajaran kita informatika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kelas 93. Selanjutnya kita melanjutkan yang materi yang kemarin. Kan kita udah materi, selanjutnya kita presentasikan proyek yang udah kalian buat. Itu ya. Yang pertama saya akan dulu. Adinda, saya Pana. Bagus, oke, Aluna, Angela, Angela, Adiansyah, Excel, Bunga, Dika, Valen, Felix, Ilham, Cinta, Lita, Tanya, Tamsa, Nia, Muhammad Pratama, Muhammad Zaid, Muhammad Fadli, Muhammad Gilang, Muhammad Romil, Mukti, Kadir, Nifa, Noviani, Umel, Rafa, Rehana, Rasya, Sarah, Sila, Syafika, Syafira, Siva Raska, Ifani, Zamir. Oke, untuk yang baju presentasi kelompok 1 ya, kelompoknya Nukul dan kawan-kawan persiapan. Oke, kalau begitu Bapak siapkan dulu presentasinya. Setelah itu ya kelompok 1 buat dipersiapkan untuk maju ya. Maaf. Benar ya ini ya presentasinya? Ya. Maju sobat tuh. Lagi. Maju bos. Oke, silakan bisa maju kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi
presentasikan tentang pelajaran kelompok matematika. Kalau Pengalaman. tapi kan kita kalau Gitu, ketika menerima pesan start game, tampilkan sprite test starting Y pos min 123 set Y velocity 0 pindah ke posisi X min 187 Y sama dengan starting Y pos pindah ke layer paling depan. Selamanya panggil prosedur cek jumping dengan parameter for speed 2,7 jump height 20,5. Prosedur cek jumping for speed jump height. Jika Y posisi plus Y velocity lebih kecil dari starting Y pos, maka ubah Y sebesar Y velocity. Ubah Y velocity sebesar for speed. Jika tidak, set Y velocity sama dengan 0 set Y sama dengan starting Y pos. Jika tombol spasi ditekan atau mouse ditekan, maka set Y velocity sama dengan jump height. Ketika menerima pesan start game, sembunyikan sprite selamanya. Tunggu random 0,5 sampai 1,8 detik. Buat clone dari sprite ini ketika aku jadi clone, tampilkan diri atau dalam kurung atau pergerakan kaktus biasa dalam tapi tidak terlihat di screenshot. Ketika menerima pesan game over, hentikan semua script dalam sprite ini. Jika menerima pesan game over, tampilkan sprite, pindahkan ke layar paling depan, pindah ke posisi X sama dengan 0,5, Y sama dengan 30. Jika menerima pesan start game, sembunyikan sprite. Bulan dari proses yang ditunjukkan adalah satu game. Saatnya jam ke-7 dimulai. Ada sprite dinosaurus yang bisa melompat untuk menghindari It's time to begin the second lesson. punya sistem gravitasi sederhana. Variabel Y velocity digunakan untuk membuat efek naik, lompat, dan turun jatuh. Dinosaurus hanya bisa melompat kalau sedang menyentuh tanah. Starting Y pos juga kaktus muncul pecah bahwa kaktus dibuat setiap 0,5 sampai 1,8 detik. Kaktus bergerak ke arah dinosaurus yang rintangan. 4. Ada kondisi game over. Jika dinosaurus menabrak kaktus saat game over dikirim. Sprite game over muncul, kaktus berhenti bergerak dan game selesai. Nah, baik. Pertanyaan saya, ya, gimana ada 3 buah batasannya ya? Yang pertama scoringnya ada nggak itu? Oke, ini scoringnya. Kemudian game overnya. Nah ini ada ya, berarti ya. Scoringnya ada, game overnya ada, kemudian kontrolernya menggunakan spasi untuk lompat. Berarti scoring nggak didapatkan ketika Lewati tangan. Intinya setiap lompat dia dapat scoring. Game over ketika tangan. Nah, game clear-nya kira-kira pernah nyoba nggak sampai berapa? Nggak ada akhirnya, berarti misalnya sampai 999 juta. Ya, itu misalnya juga. Oke, itu berarti kekurangannya di situ ya, nggak masalah. Sudah cukup bagus, jadi presentasinya lengkap. Baik, silakan bisa diakhiri. Ya segitu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti semua ya, semuanya udah maju semua dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Semuanya sudah bagus majunya, presentasinya lengkap. Nilainya juga saya lihat kelompok lainnya juga nilainya besar semua. Untuk revisinya dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke ya? Kalau udah gimana Pak? Nah, Kalau udah. kalau sudah kumpulkan, ya kumpulkan ke saya. Gitu ya. Ya Pak. Selanjutnya kita refleksi sedikit ya.
materi pembelajaran ini tentang pseudokode. Masih ingat nggak apa itu pseudokode? Sistematis, langkah-langkah algoritma sistematis menggunakan bahasa sederhana, tapi itu sudah mendekati bahasa pemrograman. Nah itu jadi digunakan untuk mempermudah kalian dalam coding, ya, dari materi kita di coding ini. Gitu. Baik, terima kasih. Minggu depan kita bisa lanjut ke materi berikutnya, ya, tentang data yang penggalian data seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa diakhiri, bisa dilanjut untuk berlalu. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.